Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dian Agustinus Sembuari, NIM 2021-0510-74005. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal sistem pendukung keputusan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan COVID-19 menggunakan metode Simple Additive Weighting. Dengan penulis Valentino Sembiring, Muhammad Tigar Fauzi, Siti Khalifah, Ana Husnul Khotimah, dan Yayatillah Rubiati pada tahun 2020. Masalah pada jurnal, guna mencegah krisis ekonomi karena COVID-19, pemerintah memberikan bantuan sosial pada masyarakat berupa uang dan barang. Tetapi bantuan tersebut dianggap salah sasaran karena bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tujuan dari jurnal yaitu untuk membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pemerintah agar memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Metode yang digunakan terdapat dua metode. Yang pertama ada metode pengumpulan data dan metode Simple Additive Weighting. Metode pengumpulan data terdapat yang pertama observasi dan wawancara. Observasi yang kami lakukan adalah dengan mengamati secara langsung situasi dan kondisi di Desa Sundawenang agar mendapatkan informasi untuk dijadikan bahan penelitian. Metode wawancara dilakukan secara langsung untuk mengetahui apakah dibutuhkan peneliti. Wawancara dilakukan dengan menanyakan langsung kepada staf desa Sundawenang tentang pendataan bantuan COVID-19. Metode Simple Additive Weighting adalah metode yang mencari nilai terbesar rating kinerja dari setiap alternatif dan atribut. Tahapan pada metode ini yaitu yang pertama menentukan kriteria untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua menentukan tingkat penerapan setiap alternatif menurut standar masing-masing. Yang ketiga membuat matriks keputusan dan melakukan normalisasi matriks sesuai dengan jenis atribut, cost atau benefit sehingga menghasilkan nilai matriks yang ternormalisasi. Yang keempat, hasil akhir dari proses sortasi dengan menghitung perkalian matriks R, ternormalisasi, dan vektor bobot untuk memilih nilai maksimum sebagai alternatif solusi terbaik. Yang kelima, dari hasil akhir normalisasi kemudian diurutkan dari nilai maksimum ke nilai minimum. Dari metode di atas telah dibuat sebuah flowchart untuk perhitungan metode SAW. Yang pertama sistem dimulai, kemudian input data calon, kemudian membuat matriks nilai keputusan, kemudian membuat matriks normalisasi, kemudian menghitung nilai matriks dan bobot nilai, kemudian menghitung nilai ranking, kemudian mengurutkan nilai ranking dari yang tertinggi ke yang terendah, dan sistem selesai. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Berdasarkan gambar flowchart perhitungan metode SAW di atas, langkah awal dalam perhitungan mode SAW adalah dengan mengambil beberapa sampel calon penerima bantuan, dan setelah itu kita memasukkan nama calon penerima bantuan. Langkah selanjutnya menentukan kriteria-kriteria calon penerima bantuan. Masing-masing kriteria diberi simbol dan diberi nilai bobot. Kemudian setelah diberi nilai bobot, selanjutnya kriteria diberi bobot presentasi dan kriteria dari kriteria C1 sampai ke N. Sehingga apabila semua bobot presentasi kriteria dijumlahkan akan menghasilkan nilai bobot presentasi bernilai 1. Dan kemudian langkah selanjutnya menentukan cost dan benefit dari setiap kriteria. Setelah itu kita membuat tabel alternatif dan memasukkan nilai bobot dari setiap calon. Setelah memasukkan nilai bobot dari setiap calon, selanjutnya kita melakukan tahap normalisasi, kemudian hasil akhir normalisasi diurutkan dari nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil seperti gambar tabel 1 di bawah ini. Di bawah ini adalah diagram dari hasil akhir normalisasi terurut
Pada bagian diagram yang berwarna coklat tua sampai bagian diagram berwarna coklat muda menunjukkan dari nilai 1,525 sampai 1,425 ada 5% orang yang mendapat bantuan, dan dari 1,425 sampai 1,375 ada 15%. Kemudian orang yang bernilai 1,375 ada 35%. Dan bagian tabel yang berwarna pink dari nilai 1,375 di bawah menunjukkan ada 45% orang yang belum terpilih mendapatkan bantuan. Kesimpulan, program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 masih kurang efektif karena tidak tepat sasaran. Di masa pandemi ini, semua bantuan sosial harus disalurkan dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan seringkali tidak akurat, sehingga permasalahan penerima tidak tepat sasaran tidak dapat dihindari. Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus-menerus kepada petugas kewilayahan dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pendukung keputusan, penerima bantuan COVID-19 menggunakan metode SAW dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, hasil dari nilai perankingan yang terbesar yang berhak mendapat bantuan sosial tersebut, sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan membantu mempermudah pihak di desa Sudawenang dalam menyeleksi atau memilih calon penerima bantuan sosial agar tepat sasaran. Demikian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.